Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan juga nikmatnya kepada kita. Saudara-saudaraku, kaum muslimin, muslimat, sahabat-sahabat TikTok di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi bersama Pak Nur dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam Buletin Islami. Kita akan berbicara tentang iman dan ihsan. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umur, insya Allah dimurahkan rezekinya dan diberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap aktivitas. Iman adalah suatu keyakinan yang ada pada diri seseorang, yang mana iman seseorang itu akan mencerminkan dari karakter dan ketakwaan seseorang hamba kepada penciptanya. Kita sebagai umat Islam tentunya kita mengimani dari 6 rukun iman yang ada sebelum kita menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan rukun Islam itu sendiri. Iman adalah keyakinan yang pertama, memang kita harus yakin terlebih dahulu tentang Allah. Jadi iman kepada Allah. Karena Allah itu gaib, maka harus tertanam terlebih dahulu suatu keyakinan yang sangat kuat dan sangat mendalam pada diri seseorang, agar dia dapat melaksanakan apa yang Pak Nur katakan tadi, yaitu kewajiban sebagai umat Islam, melaksanakan 5 rukun Islam. Nah, kita bisa melaksanakan itu secara khusyuk, secara baik, setelah kita mengimani dari 6 rukun iman tersebut. Iman kepada Allah, kita yakin betul bahwa Allah itu ada. Kita yakin betul bahwa Allah itu melihat apa yang kita atau sedang kita lakukan. Kita yakin betul apa yang sedang kita rencanakan. Jadi Allah Maha tahu, Allah Maha mengerti. Apapun yang kita lakukan, semuanya tidak lepas daripada pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman seseorang itu akan menentukan karakter seseorang dan ketakwaan seseorang. Jika kita melaksanakan satu kewajiban dalam rukun Islam, seperti kita melaksanakan sholat, yakinlah kalau Allah itu melihat kita. Awal, kita yakin juga kalau kita itu merasa kalau kita melihat Allah. Kalaupun tidak, yakinlah kalau Allah melihat kita. Ini ihsan namanya. Sehingga
kita dalam melaksanakan perintah itu tidak sekedar melaksanakan, tetapi kita laksanakan penuh dengan keyakinan. Kita melaksanakan penuh dengan harapan. Jadi kita punya tujuan, samping untuk duniawi, ya, kita juga punya tujuan dan harapan untuk kehidupan berikutnya. Jadi tidak sekedar kehidupan duniawi. Jadi kalau kita melaksanakan sholat yang Pak Nur sampaikan tadi, jelas untuk duniawi, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas. Sesungguhnya sholatmu itu mencegah dirimu dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kalau kita sudah terhindar dari perbuatan keji dan perbuatan munkar, ini berarti kita sudah mengurangi ya kegiatan atau aktivitas yang tentunya tidak bernilai ibadah, malah justru perbuatan-perbuatan dosa. Jadi perbuatan dosa inilah yang tentunya akan memberatkan diri kita. Berat dalam beramal, ya, karena orang yang banyak dosa ini sulit untuk beramal soleh. Jadi berat untuk beramal. Dan kita hidup di dunia ini, jika kita tetap sholat, tetap melaksanakan perbuatan keji dan munkar, berarti hati kita jelas tidak akan mendapat ketenangan, ketentraman. Karena perbuatan tadi. Karena kita tidak tahunya tentang tujuan kita melaksanakan sholat itu sendiri. Kita hanya sekedar melaksanakan, sehingga kita tidak pernah menahan diri untuk mewujudkan tujuan daripada sholat itu. Menahan dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Nah, jika kita sudah mampu menahan itu, berarti untuk melakukan satu kebaikan atau beramal soleh, ini akan jauh lebih mudah, lebih, kalau orang mengatakan, lebih enteng. Kenapa? Karena hati kita sudah menjadi tentram, jiwa kita menjadi tenang. Sehingga tugas dan kewajiban kita sebagai hamba itu bisa terlaksana dengan baik. Sehingga hidup akan terasa nikmat. Nah, di samping kita hidup di dunia terasa nikmat, kita dengan sendirinya akan banyak beramal soleh untuk mempersiapkan kehidupan yang tentunya dijanjikan oleh Allah, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan yang kenikmatannya belum pernah dinikmati di dunia ini, lebih nikmat daripada kenikmatan yang telah kita rasakan di dunia ini. Itulah kehidupan yang dijanjikan oleh Allah, yang merupakan tujuan bagi kita sebagai seorang yang beriman tentunya. Nah, untuk tetap kita jaga iman kita, kita tetap banyak beramal soleh. Isi kehidupan kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Demikian buletin pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam buletin berikutnya, insyaallah. Selamat beraktivitas.